Bang, alasan membunuh Sandi karena konflik apa sih bang? Katanya benar karena habis bid rapat. Kan dia usaha bakso baru usaha bakso ini baru 2 minggu dia bikin usaha ini. Korban ditemukan di titik sini pukul 7.30. Tapi kemarin ini istrinya nggak mau tahu, saya yang merawat, saya semacam itu. Ya enggak, jangan begitu. Anaknya kerja lagi di Pik 2 jadi di restoran. Iya, emang kenapa Poy? Ya nggak apa-apa sih, kasihan aja. Nggak apa-apa, dia mah memang udah biasa, katanya orang dari bawah nyantai aja, kata gitu. Kisah selebriti Indonesia terus berganti. Lika-liku kehidupan artis begitu dinantikan para pemirsa. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyuguhkan cerita di program Sorot seputar orang terkenal. Hai Sobat Sorot! Mungkin masyarakat luas ataupun beberapa dari kalian beranggapan bahwa kehidupan artis penuh dengan gemerlap kemewahan. Iya juga sih, saya pun berpendapat demikian guys. Tapi nih ya, nggak semua artis mampu mempertahankan eksistensinya di dunia keartisan. Karena ada yang lewat jalur kasus, ada yang lewat jalur instan, ataupun ada yang lewat jalur duka. Atau bahkan ada yang sinetron atau filmnya itu hanya terkenal di beberapa judul aja guys. Lebih dari itu, bagaimanakah kehidupan mereka setelah tidak terpakai di dunia keartisan? Kira-kira apa yang mereka kerjakan? Jika kita dahulu menjadi salah satu penggemar sinetron kolosal, pasti nggak asing lagi dong dengan Mak Lampir guys. Sinetron yang berjudul Misteri Gunung Merapi ini atau yang dikenal dengan Mak Lampir sempat menjadi sinetron yang digandrungi masyarakat pada masanya. Namun sayangnya salah satu pemerannya yang bernama Sandi Permana yang berperan sebagai Arya Soma di sinetron tersebut ditemukan tak bernyawa di daerah Cibarusah, Kabupaten Bekasi pada Minggu 12 Januari 2025. Di balik cerita sedih itu, apa kesibukan almarhum Sandi setelah tak tampil lagi di layar kaca? Keluh kesah almarhum Sandi karena sepi job di dunia hiburan sempat dikeluhkan kepada sahabatnya Erina. Merasa hubungannya sangat dekat, Erina pun tak canggung untuk berbagi pengalaman dan memberikan solusi demi membantu keluarga almarhum. Dia datang ke sini peresmian butik aku 8 bulan lalu ya. Tapi kalau komunikasi itu selalu. Jadi dia kalau apa-apa kayak kemarin dia nyalek gitu. Rin, lu mau nggak jadi caleg? San, lu jangan ngajak-ngajak gue ya. Gue nggak bisa tuh. San, udah lu main YouTube daripada lu bingung mau ngapain. Waktu itu kan pandemi kan. Rin, gimana ya gue gimana gini-gini. Nge-YouTube aja San, gimana caranya. Jadi kalau misalnya aku sendiri punya ilmu, pasti aku sharing ke dia gitu. Sebelum ajal menjemput, ternyata almarhum Sandi sedang merintis usaha baksonya baru-baru ini. Kan dia usaha bakso baru usaha bakso ini baru 2 minggu dia bikin usaha ini. Selain dikenal sebagai ayah dan suami yang baik, ia pun juga sangat bertanggung jawab nih guys. Sampai-sampai Sandi rela mengantar jemput sang istri bekerja setiap harinya. Dia suami yang baik ya. Pengertian ya pokoknya baiklah, apalagi karena beliau dekatnya sama anak-anak ya, makanya ini saya nggak sanggup ngadepin anak-anak karena anak-anak itu dia nggak bisa tidur kalau nggak ada bapaknya. Kalau misalnya emang dia lagi
free gitu, dia selalu nganterin saya kerja dari pagi sampai sore, nungguin. Ya namanya takdir nggak ada yang tahu ya guys ya. Tapi kita patut apresiasi almarhum Sandi Permana karena tidak pernah gengsi dalam menjalankan kehidupannya nih guys. Padahal sempat menjadi artis terkenal pada zamannya. Kira-kira anak sekarang tahu nggak ya jadi apa prok? Wah harusnya tahu dong, siapa sih yang nggak tahu jargon terkenal ini yang dimiliki oleh pesulap lucu Pak Tarno. Beliau ini sempat menjadi salah satu peserta istimewa di ajang pencarian bakat The Master. Pak Tarno ini sempat ada di masa kejayaannya secara finansial loh guys, karena Pak Tarno bisa menghidupi 10 orang istri. Sungguh miris ya kehidupan Pak Tarno saat ini. Di usianya yang senja harusnya sudah bisa menikmati hasil perjuangannya, namun masih harus terus rela berjualan demi bisa menopang kehidupannya. Melihat Pak Tarno harus berjualan di atas kursi roda, anak-anak Pak Tarno murka. Pasalnya, mereka menganggap sang istri muda, Dewi, telah mengeksploitasi bapak mereka. Saya tidak ingin bapak saya itu selalu ya ada di jalan, berjualan. Saya sebagai anak, saya nggak terima. Anda itu selalu mengeksploitasikan bapak saya. Anda tahu bapak saya sakit, bapak saya sudah tua. Kenapa sih harus bapak itu dijadikan seperti boneka, dijadikan bahan tontonan semua orang supaya mendapatkan empati serta banyak donasi yang masuk gitu. Ya saya sih sedih bang, namanya bapak saya udah tua, disuruh kerja. Kenapa nggak istrinya dulu toh? Istrinya kan masih muda. Atau dia gitu, asistennya. Kan dia masih muda. Kenapa harus bapak saya yang suruh jualan, kerja? Anak-anak Pak Tarno mempertanyakan uang donasi yang diberikan sejumlah artis ternama untuk ayah mereka. Kemanakah uang donasi itu? Mengenai uang donasi, dikemanakan uang donasi yang selama ini diberikan kepada Bapak? Berobat Bapak dengan menggunakan BPJS. Kalau memang kalian terus menjaga Bapak, bawa Bapak berobat yang benar. Jangan hanya dijadikan ajang donasi. Wah, jadi heboh ya guys. Sampai-sampai nih uang sumbangan pun jadi masalah juga. Lalu di mana nih anak-anak Pak Tarno selama Pak Tarno harus rela berjualan di atas kursi roda? Tapi mudah-mudahan guys, semoga urusan ini cepat selesai dan Pak Tarno di usia senjanya bisa mendapatkan perhatian dari anak dan istrinya. Oke, lanjut. Tahu Super Dede kan? Salah satu tokoh sinetron yang diperankan oleh Dede Sunandar. Dede Sunandar mulai dikenal dari pertunjukan wayang modern di program sketsa komedi. Namun sepertinya Dede Sunandar akan kembali ke rutinitas awalnya sebelum masuk ke dunia keartisan guys. Dede nggak pernah malu sih, bahkan orang tua Dede aja ya masih kuat, maksudnya ada Ponas. Anaknya kerja lagi di PIK 2 jadi di restoran. Iya, emang kenapa Poy? Ya nggak apa-apa sih, kasihan aja. Nggak apa-apa, dia mah memang udah biasa, kata orang dari bawah nyantai aja, kata gitu sih. Teman-teman juga ada yang di restoran, gue gawe sama lu aja lah deh, kata dia. Lah, nggak mau saya bilang gitu. Jadi banyak aja sih, banyak ada orang yang pro dan kontra juga sih Kak. Tapi banyak juga yang ngapain dia kerja di restoran kayak gitu-gitu lah. Tak adanya job di layar kaca membuat Dede harus putar otak agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Tak ragu, Dede pun menerima berbagai tawaran dari mulai MC hingga waiters di tempat kerjanya sekarang. Ya Pak,
Paling kan memang kan buat bertahan hidup di bukan masa-masa sulit sih sebenarnya, tergantung diri kita aja sih menanggapinya. Cuman kan anak juga makin besar, terus sekolah juga kan makin tinggi. Terus anak-anak aku kan 3 kan, Arjuna, Lazan sama Rabia kan. Rabia aja mau masuk TK. Terus kalau misalnya aku diam di rumah aja nunggu syutingan gak ada kan akhirnya aku ngelamar lah. Bukan ngelamar sih sebenarnya, minta kerjaan sesuai job desk Dede. Kebetulan ada event yang di KP Bolone Mase buat MC, ya udah aku terima kayak gitu aja sih Kak. Jadi intinya karena anak semakin besar dan sekolah kan semakin tinggi juga nantinya kayak gitu sih. Semangat terus Dede, semua pasti ada hikmahnya, setiap cobaan pasti ada solusinya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Wah udah gak kerasa ya 10 menit saya menemani kalian semua, saya Dika Prian pamit, jangan lupa saksikan Sorot di episode selanjutnya.